Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا خصوصا المصنف المخلصين الشيخ إبراهيم الباجري وشيخ شيخنا شيخنا وإبراهيم البنتاني وشيخ شيخنا كي حجي خير الظلم وخصوصا شيخنا كي حجي محمد إبراهيم الحليم غفر اللهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم آمين. شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفتح يا عليم. لا حول ولا قوة الا بالله. A'udzu nyalindung abdi billahi karawan Gusti Allah minasyaitani tidak gangguan syaitan ar-rajimi anu dirajam. Bismillahi kalau wajibat dengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinan dan pirang-pirang nikmat ka abdina nu mukmin di akhirat unggul. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi illa anqal. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina haqna Allah taala al-baqa'u sifat baqa'. Kemarin sampai sifat kidam. Wa ma'nahu jeung ari ma'nana sifat baqa eta annahu sanyana Allah taala anu mahlur Allah la akhira lahu. Ente aya akhiran pikeun Allah. Sifat baqa. Kemarin ditanyakan Tuhan itu ada tidak? Ada. Dalilnya wujud. Apa dalilnya? Wujudu hadhil makhluqati. Adanya alam raya ini, adanya ciptaan-ciptaan Sang Khalik atau ciptaan-ciptaan Allah. Mustahil ini semua ada dengan sendirinya atau otomatis. Pasti ada yang mengadakan. Nah gitu. Ada. Nah, kalau misalkan ada, siapa namanya? Nah, kita sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, terus sampai As-Sabur, 99 nama Allah yang indah. Apa nama Allah cuma 99? Tidak. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang apa? Yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi ada 99 nama. Dan sifat-sifat Allah tidak dibatasi hanya 20. Ini hanya kemampuan akal kita saja 20. Lebih dari 20 tidak mampu. Orang pasti gila nanti. Artian tidak nampung. Kekuatan otak kita hanya menampung 20. Dengan 20 saja kita sudah ma'rifat itu. Kayak meyakini satu persatu. Dikumpulkan dalam sifat jalal, kamal, dan jamal. Jalal itu apa? Sifat-sifat keagungan Allah. Kumpulkan. Dan sifat-sifat kamal, kesempurnaan Allah, dan sifat-sifat jamal dan keindahan-keindahan Allah. Satukan, nah itu dia. Kayak disarikan yang gampang direnungkan, ditafakuri. Itu berapa? 20 sifat yang wajib di Allah. Lawannya ada 20, mustahil, dan 1 jaiz. Nah, seperti itu. Bukan berarti wah cuma 20 dibatasi, bukan. Tapi kemampuan otak kita hanya seperti itu. Dan dengan 20 ini saja kita bisa ma'rifat
mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa pencipta kita. Karena di luar sana, nah ini pentingnya belajar tauhidnya. Di luar sana kita tidak tahu siapa nanti guru-guru kita, teman-teman kita, gaul dengan siapa. Dan seorang itu mengikuti agama temannya. Nanti misalkan teteh bergaul dengan masyarakat, kuliah di mana, gaul dengan siapa, temannya ateis, ke bawah-bawah tuh. Temannya tukang pacaran, ikutan tuh. Temannya tukang judi online, ikutan. Tukang game, ikutan. Temannya main game, dia bengong sendiri, pasti main game. Ambil, beli HP, download gamenya, main game. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati dalam berteman. Nah, sebelum kita terjun ke masyarakat luas, ke dunia yang nyata, di luar sana, bentengi dulu dengan akidah yang benar. Syariat yang lurus, syariat yang benar. Juga akhlak yang mulia. Jadi akidahnya itu seperti akar menghujam ke tanah. Nanti Islamnya itu seperti daun-daunan, rimbun, menaungi keindahan pohon itu sendiri. Dan akhlak itu seperti buahnya. Iman, Islam, ihsan. Itu dulu. Keluar insya Allah. Apa nggak takut-takut kalian kemanapun. Kalau misalkan masih ngeblank, udah aja cari ilmu di luar, wah bahaya. Pulang-pulang nanti ke sini dalam keadaan tidak beragama, naudzubillah, dicopot jilbabnya, copot cadarnya, kelakuan orang-orang barat seperti itu, naudzubillah, yang negatif. Maka bentengi dulu akidah yang benar. Nah, pelajari minimal pernah belajar tauhid sifat 20. Akhlaknya misalnya akhlak tilbanin, atau misalkan fikihnya fikih ya, yang dasar yang safina. Insyaallah nanti kita tidak akan terbawa-bawa angin, teguh nanti. Biarkan, jangan sampai kita ikuti air mengalir. Karena yang ikuti air mengalir itu cuma kotoran, sampah, ikan mati kan. Tapi kita harus jadi ikan hidup dalam air yang mengalir. Ikan yang hidup itu melawan arus. Coba mengikuti apa yang ada di hati dia, keyakinan itu. Tapi kalau ikan mati, dia ke bawah arusnya ke sana, belok kiri, batu segala macam. Nah seperti itu. Maka keyakinan kuat ini tanam dalam hati, jangan rubah lagi. Nah, itikadkan sampai mati, ya seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang nanti Allah itu tidak ada, pasti temu dengan orang seperti itu. Apa pernah bertemu dengan orang seperti itu? Mana Tuhan? Nggak ada. Kamu capek-capek sholat, jungkal-jungkal, sujud, ruku, capek kan? Puasa capek kan? Buat siapa? Aturan mana? Mending saya bebas hidupnya. Bebas hidupnya, mau apapun. Nggak ada nikah, tinggal mau suka sama dia, sama siapa, lo langsung tidur bareng. Mau kemana, itu minuman keras, nggak ada larangan. Mau babi juga dihantam, di rumahnya makan. Nggak ada aturan, adabnya nggak ada, akidahnya nggak ada. Keyakinannya seperti itu. Kan dia keyakinan, dia hidup, makan, tidur, bermain, dan dia mati. Sudah, beres. Tapi kalau kita lain, kita hidup, makan, beribadah, dan mati, hidup setelah mati. Itulah hidup yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu khairul laka, lebih baik daripada buat kalian minal ula, daripada yang sekarang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah di Quran. Tidak ada kehidupan dunia ini selain mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Seperti beneran tapi nggak beneran tuh. Maka orang yang kaya itu enak dilihat, nggak enak dirasa. Coba deh. Tuh guru apa bilang gitu? Kamu kaya, jadi orang kaya raya, enak mungkin dilihatnya enak gitu, punya mobil, punya rumah bagus, segala macam, fasilitas banyak, uang banyak. Tapi yang ngerasain itu nggak enak. Nggak tahu ya ada apa nggak kaya soalnya. Kalau kaya mungkin, bener kayak gini mungkin. Cuman banyak pasien yang banyak klien yang ngobrol sama apa yang minta diruqyah, curhatnya seperti itu, sambil nangis-nangis. Ustaz, saya punya tanah luas, mobil banyak, anak saya sukses semuanya, tapi kok saya gini ya, sakit-sakit. Nah gitu. Enak dilihat, nggak enak dirasa. Itulah kehidupan dunia. Mata'ul ghurur, kata Allah. Masa kita dustakan kan? Maka harus bagaimana? Harus kaya, tapi jangan pernah mau kaya, kata Agim kan gitu. Saya mau kaya, saya ingin kaya, tapi saya harus kaya, tapi saya nggak ingin kaya. Ya gimana maksudnya? Iya, karena dengan kaya kita bisa ke tanah suci, kita bisa bangun pondok, kita bisa
punya santri ratusan yang kita kasih makan, kasih pendidikan, kasih pakaian, kasih tempat tidur, kasih fasilitas kesehatan kita jamin, itu kan perlu biaya. Jangan minta-minta dari orang, minta pada Allah, kita yang biayain. Tanamkan dalam hati kalian masing-masing, belajar sungguh-sungguh, ambil ilmunya, lalu bisnis, lalu buka pesantren seperti itu. Harus kaya, tapi saya nggak mau kaya. Artian kaya ini bukan buat saya, buat semuanya. Kalau saya butuh sebulan cuma 4 juta, saya mungkin bisa nyari. Tapi saya harus penghasilan 100 juta. Yang mas 96 juta untuk mereka, 4 juta untuk saya. Seperti itu. Enak gak? Kalau otak saya dan tenaga saya dikasih seperti itu oleh Allah, maka saya akan ambil itu 100 juta, saya kasihkan 96 juta untuk mereka, 4 juta untuk kita. Nah gitu, untuk makan, sekedar minum, sekedar fasilitas, beli kebutuhan hidup sehari-hari. Nah seperti itu, harus punya pikiran seperti itu, baru maju. Bukan nanti penting nanti cari ilmu, nanti jadi ustazah, jadi ustad, nanti minta amplop sama jamaah, minta sumbangan ke warga. Enggak, jangan, kita yang ngasih. Maka kuasai itu, insya Allah. Nah, lanjutkan. Nah, setelah kita meyakini Allah itu ada pertanyaan lagi. Kalau ada, kapan? Dari kapan adanya? Kita jawab dengan tegas, dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak ada permulaan, yang disebut dengan qidam. Enggak ada permulaan bagaimana? Iya, kalau Allah ada permulaan, pasti ada yang menciptakan Allah nanti. Allah ada permulaan, pasti ada yang menciptakan Allah sebelumnya. Tuhan sebelumnya. Kalau Tuhan yang sebelumnya ada yang menciptakan, berarti dia pun sama seperti Tuhan yang sebelumnya. Ada yang menciptakan lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan. Yang menciptakan Tuhan? Tuhan. Yang menciptakan Tuhan terus, nggak ada batas. Itu yang disebut dengan tasalsul. Ingat-ingat. Tasalsul. Ada akidah seperti itu? Ada. Allah punya anak. Anak Allah. Nanti anak Allah mati, ada jadi pengganti bapaknya yang mati. Masa Tuhan mati? Loh, kebayang nggak? Ada yang lebih parah. Tuhan yang satu, Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan A butuh kepada Tuhan B. Tuhan B butuh kepada Tuhan C. Tuhan C lebih butuh daripada Tuhan A lagi. Terus muter. Ini namanya daur. Apa? Daur. Nah, itu dia. Itu mustahil ada di Allah. Maka qidam, terdahulu Allah, la awwala lahu. Tidak ada awalan untuk Allah. Ada nanya lagi. Nah, kalau tidak ada awalan, Tuhan itu ada, terus adanya itu tidak berpermulaan, kapan Allah berakhiran? Atau Tuhan, kapan itu Tuhan berakhiran? Jawab dengan keyakinan, Allah la akhira lahu. Allah tidak ada akhiran, tidak ada ujungnya. Apa dalilnya? Nah, baru dengan Quran nih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada di surat Ar-Rahman. Ya Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara man 'alaiha fan adalah fana, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan maha kekal, pasti kekal, akan kekal zat Rabbuka Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, itu dia. Nah, ada nanti terkait dengan baqo. Baqo itu kekal. Ada kekal kekal zaman, kekal nisbi, dan kekal hakikat. Nah, ada ya. Kita bagi 3. Sebutan kekal itu ada 3. Yang pertama kekal zaman. Apa itu contohnya? Surga, neraka. Surga, neraka sifatnya kekal nanti, tidak ada akhiran. Masuk surga, khalidina fiha abada. Kekal di dalam surga dan selamanya. Masuk neraka, ada nanti berbeda. Yang satu orang beriman tapi bermaksiat, masuk neraka dulu, nanti keluar. Dan untuk orang-orang yang kafir, masuk neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Di surat Al-Bayyinah kalau salah. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina, sungguh orang-orang, kafaru
orang kafir. Min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahanam khalidina, mereka kekal di dalamnya. Ini dalil bahwa ada bako, kekal, tapi dia kekal zaman. Dulunya tidak ada neraka, diadakan oleh Allah, berarti baru, tapi nanti kekal, nggak ada ujungnya di neraka. Ada bako zaman surga tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik ciptaan. Jazaohum, ganjaran atau balasan untuk mereka, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, menurut Allah, moga Allah, jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir di surga itu, semua sungai-sungai. Jannati tajrin min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dikasih tambahan abada, kekal di dalamnya abada selamanya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik ciptaan yang beriman dan beramal soleh. Itu sebut dengan bako zaman. Ada bako nisbi. Bako nisbi itu bako atau kekal yang sifatnya dinisbatkan. Jadi kalau misalkan ada kayu lebih bako daripada ranting atau pelapah kurma, pelapah pisang. Kalau dibandingkan dengan besi, kayu lebih bako mana? Lebih bako besi. Disimpan di luar, kena panas, kena hujan, kena angin. Kuat keneh bako. Kuat keneh apa namanya? Besi. Besi kalau dibandingkan dengan baja, lebih bako baja. Nah itu dia. Itu namanya nisbi. Nah untuk Allah tidak ada sangkutan dengan berbandingan yang lain. Nisbi sebutnya tidak ada terkurung oleh zaman atau waktu. Maka bako untuk Allah, bako hakiki namanya. Hakikat. Bako yang kekal, bako kekal yang tidak ada berakhiran, yang tidak karena ada makhluk disandingkannya atau dibandingkannya, yang tidak karena terkurung waktu, hakikat. Nah itu, Allah di luar itu semua. Simpel ya, paham kira-kira? Wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan lakana haditsan wa huwa muhadun. Yang dalilkan itu perkara annahu sa'nya Allah law kana, lamun kabuktian Allah fanian ruksak, lakana haditsan, itu pasti hadis, pasti baru, barang baru. Wa huwa muhalun, itu perkara itu muhal, mustahil Allah fanian, lawan dari sifat baqo, fanian ruksak. Bayangkan kalau Allah rusak. Patung-patung di sana baru di zaman Nabi Nuh ada berapa? Ada 5 patung. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW 5 patung. Mana, Lata, Uzza, Hubal, itu yang di tanah suci Mekah itu. Ada patung-patung yang lain, termasuk patung-patung yang ada di piramid di Borobudur sana. Mereka rusak oleh apa? Oleh hujan asam. Hujan asam langsung batu tuh seperti meleleh, seperti lilin kena api. Itu disebut dengan fana. Bayangkan. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkelit ketika diajak oleh bapaknya Azar, ayo kita menghadiri pesta upacara adat, upacara penyembahan berhala yang bikin bapaknya kan. Maka Nabi berkata, Pak ini aku ini sakit ya bapak. Ya udah di rumah. Mereka hadir, rupanya Ibrahim alaihissalam muda waktu itu, membawa kampak besar masuk ke ruangan tempat pemujaan dewa-dewa atau patung-patung. Dipecahin semuanya. Pecahin semuanya, tinggalkan satu yang paling besar. Simpan kampaknya di sana, dikalungkan sebagian wayar, simpan. Ketika Raja Namrud masuk dan para pengawalnya masuk untuk melakukan penyembahan, untuk melakukan upacara ritual, dilihatnya, wah hancur, siapa yang melakukan ini? Pemuda, satu orang pemuda di negeri kita yang tidak mengikuti
upacara ini. Siapa dia? Ibrahim. Panggil Ibrahim. Oh, Ibrahim. Ditanya, apa kamu yang melakukan ini, Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bukan. Kamu tanya saja pada patung yang besar itu. Itu kampaknya ada di sana. Tuh. Bagaimana kamu ini sudah gila? Bagaimana mungkin patung bisa merusak patung-patung yang lain? Nah, kamu sudah gila. Kamu lebih gila. Ada patung yang tidak bisa membawa manfaat dan memberikan mudarat, tapi kamu sembah, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa apa-apa. Maka mereka semua fana, pasti rusak. Jangankan dirusak, didiamkan pun pasti rusak. Kamu sembah. Wah, geram tuh. Nah, itulah debatnya Nabi Ibrahim. Masyhur tuh, yang nanti berujung Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup sampai Allah turunkan wahyu kepada api, ya naru kuni. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sifat baqa ini, kalaulah Tuhan fana, maka pasti rusak. Kalau Tuhan fana pasti rusak atau sifatnya baru. Yang baru itu pasti rusak. Allah tidak ada kenal baru, tidak ada kenal rusak. Nah, itu dia. Sebut dengan sifat baqa. Kita jawab ya. Ya udah nanya, ada nggak Tuhan? Tuhan ada. Oh, kalau ada, kita yakinlah Tuhan adalah yang menciptakan langit bumi. Nah, kalau ada berarti kapan permulaannya? Tuhan tidak berpermulaan, yang disebut dengan sifat qidam. Kalau tidak permulaan, atau kapan berakhirannya? Tuhan yang kita sembah tidak berakhiran. Atau dengan sifat baqa. Kenapa? Nah, kalau bersifat fana atau rusak, maka pasti barang tersebut Tuhan itu baru, pasti rusak. Kita ini barang baru, ini hadis, hadis. Jadi kita baru itu ada lahirnya, kemudian jadi anak-anak, bayi, balita, bayi, anak-anak, dewasa, kemudian tua, dan kemudian mati, dan kemudian membusuk menjadi tanah. Itu dia sebut rusak tuh. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang yang tidak ikut rusak ketika alam raya rusaknya. Dilafad wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal, tidak akan rusak zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan, kegagahan dan kemuliaan. Nah, ada yang enggak rusak ketika kiamat rusak. Ingat-ingat apa saja? Yang pertama, qalam, menurut para ulama. Qalam itu seperti pena, lauhul mahfuz seperti lembaran-lembaran suhuf besar. Dia di lauhul mahfuz itu tersimpan semua database ya. Kejadian yang akan datang nanti. Kapan teteh menikah, kapan punya anak, berapa anaknya, kapan meninggal, di mana meninggalnya, karena apa, ditulis di sana. Bahkan Al-Quran 30 juz, Taurat, Injil, Zabur di sana tulis. Sudah dicatatkan. Tertulis di lauhul mahfuz. Nah, itu dia. Itu ketika kiamat terjadi, dia tidak akan ikut rusak. Arash juga sama, tidak akan rusak. Terus kursi samawati, ruh. Nah, ruh ini tidak akan rusak juga ketika alam raya ini rusak. Terus apalagi tulang ekor manusia ada sebelah sini. Kalau kita pegang di belakang itu ada tulang cungcurungan, tulang duduk. Dia benda yang paling keras di tubuh kita. Tulang ini, kalau kita tulang duduk ini, kalau kita mati, yang pertama kali membusuk itu perut dan kemaluan. Busuk, bau, pecah. Kemudian mata dan organ-organ pecah. Kulit kembali yang tadinya ini jadi kuning, biru, hijau membusuk aja. Mengelupas, habis, tinggal tulang belulang 6 bulan, udah jadi kerongkongan. Nanti 6 tahun habis nih. Habis tulang belulang ini tinggal satu. Kecil sekali tulang ekor seperti ini. Ini tidak akan rusak. Kalau orang-orang Hindu yang matinya dikremasi, dibakar, itu mereka menemukan tulang itu. Tulang itu kalau dipukul pakai martil, dia tidak akan rusak, tidak akan pecah. Itu cikal bakal nanti manusia lagi nanti. Ketika nanti Allah bangkitkan di Yaumil Ba'ats, ada tiupan sangkala kedua. Yang pertama hancur alam raya. Tiupan kedua dibangkitkan Yaumil Ba'ats.
maka tulang ekor ini cikal bakalnya, bijinya gitu. Nanti bangkitlah manusia-manusia baru sesuai amal perbuatan mereka. Nah, itu dia yaumil ba'ats. Surga dan neraka. Ini 8 perkara ini tidak akan rusak, tidak akan hancur ketika kiamat terjadi. Jadi surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Nah, sebutnya udah kapling-kapling nih, udah siap-siap nih. Kita masuk mau lewat pintu mana, surga yang mana, ada 8 tingkat surga. Kalau neraka ada 7, nah, tinggal pilih nanti. Neraka pintunya ke depan, neraka pintunya ke bawah, surga pintunya ke depan. Tinggal pilih. Ada pertanyaan lagi nanti? Oh iya, kalau Allah itu ada, terus Tuhan juga tidak ada permulaan, bahkan Tuhan tidak ada akhiran, tidak ada ujungnya. Nah, kira-kira Tuhan itu seperti apa ya? Nah, seperti itu. Tuhan itu seperti apa? Maka dijawab dengan sifat mukhalafatul lil hawarithi. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina haqqna Allah ta'ala al mukhalafatul lil hawadithi, sifat mukhalafatul lil hawadith. Beda mukhalafah ingkar sulaya jeung hawadith jeung makhlukna. Tidak ada titik sama sedikit pun dengan makhluk. Mukhalafah, berbeda aja. Kalau di pikiran kalian ada pikiran Allah itu seperti laki-laki, tidak, bantah, nafikan. Allah itu seperti cahaya, tidak, bukan seperti itu. Allah itu seperti patung salib, patung Buddha, patung Kuan Im segala macam. Tuhan seperti itu tidak. Sedang bersila, sedang duduk, sedang berdiri, sedang sujud, tidak. Tuhan tidak seperti itu. Nafikan. Awas ya. Mukhalafah. Tuhan itu punya mata, punya tangan, punya telinga, tidak seperti itu. Nafikan, mukhalafah. Tuhan itu berbentuk, tidak seperti itu. Tuhan itu seperti cahaya kilat, tidak seperti itu. Seperti suara gemerincing, tidak seperti itu. Nafikan semuanya. Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan sedikit pun. Maka jangan sekali-kali kalian tafakur terhadap zat Allah, tapi tafakur terhadap ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakur kalian pada ciptaan Allah, jangan sekali-kali tafakur pada zat Allah. Tafakur pada ciptaannya saja. Itu kita bisa temu nanti di sana. Paham ya? Mukhalafatul lil hawarithi. Wa dhidduha jeung ari lawanan sifat mukhalafahil hawaris al-mumatsalatu. Samisil. Lawannya itu seperti, mirip, atau hampir sama, atau sama, itu samanya. Itu di Quran bagaimana ada bahasa yadullah, tangan Allah. Wajhun atau wajhullah, wajah Allah. Berarti Allah punya wajah, punya tangan. Nah, para ulama ada dua dalam hal ini. Ingat, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf itu kurun 100, 200, 300. Itu ulama salaf. Nah, setelah itu ada ulama khalaf. Membekukan langsung, bekukan langsung. Artian bagaimana khalaf ini tidak menerjemahkan ayat sebagaimana yang mereka pahami. Maksudnya bagaimana? Karena pada waktu Nabi, pada waktu Quran turun, mereka paham. Tanpa harus ditakwil, tanpa harus diterjemahkan secara langsung gitu. Mereka paham artinya, maknanya. Dibacakan pun langsung mengimani. Kesini semakin banyak pemahaman, semakin banyak pemikiran. Mulai itu. Maka timbullah ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf itu bekukan langsung. Sudah saja artikan ayat itu sebagaimana yang dipahami. Mafhum. Misalkan yadullah, yadun. Yadun Allah, bukan tangan Allah. Ada ulama yang mentakwil dengan yadun itu kekuasaan Allah. Wajhullah berarti zat Allah. Nah, jadi diterjemahkan ke sana. Tidak diartikan wajahnya Allah, tangannya Allah, ada tangannya. Ada yang menyebutkan tangan Allah itu 2. Tangan kanan semua. Jelek sekali. Sedangkan Allah Maha Jamal kan Maha Indah. Masa tangan Allah kanan semua? Gini. Kayak gitu. Maka nafikan oleh kalian semua, Allah mukhalafatul lil hawarithi, berbeda dengan makhluk. Apa dalilnya? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal, kamitslihi,
dengan Allah, syai'un satu perkara juga. Bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang satu kufu, yang satu tingkat, yang sama, yang persis. Dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya. Kalau kita bayang-bayangkan, berbahaya nanti. Maka nafikan Allah berbeda dengan itu semua. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana mumatsalan. Jeung ari dalilna kana eta perkara annahu lamun sanyana Allah lamun kana kabuktian Allah mumatsalan lil hawadithi seperti makhlukna seperti lil hawadits anu hawaditsnya lakana haditsan. Maka pasti apa? Kabuktian Allah itu hadits wa huwa muhalun. Yang eta perkara muhal. Wajib fiqhi ada al-qiyamuhu bi nafsihi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ya. Ini tauhidnya tauhid yang mudah dipahami, tidak terlalu dalam, tidak terlalu dangkal insyaallah. Artian ini untuk pemula, untuk yang baru kenal tauhid, bisa dipelajari sifat Allah dari kitab Tijan Ad-Daruri. Simple dan nanti mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita merasa diawasi Allah, kita merasa melihat Allah. Kalau tidak bisa kita merasa dilihat oleh Allah, maka ibadah mulai diperbaiki satu-satu. Arahnya itu jelas. Ibarat orang berlayar itu bingung. Lautan itu seperti garis. Kita kemana nih? Geser saja 1 derajat, maka dia tidak